Jadi urutannya kita temukan dulu jihadul maudu'ahnya. Nah, Ya. ketika kita menemukan jihadul maudu'ah, berarti siapa sahibul hikayat fi jihadil hadhihi? Ya, siapa misalkan? Oh, Ubaidillah bawa semua. Siapa yang pertama kali menyebutkannya tanpa riwayat? Ya, Ali Asakran misalkan. Nah, itu kadzab. Itu hasilnya, natijahnya itu. Gitu loh. Ya. Jadi dari mana dulu kita menemukan maudu'ahnya? Pertama, dari kemajuhulan riwayat. Jadi riwayat yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, bahkan riwayat yang menyebutkan Alwi, riwayat yang menyebutkan Muhammad, sampai riwayat menyebutkan Amul Faqih Muqaddam, sampai riwayat yang menyebutkan daripada Muhammad Maulad Dawilah, itu tidak ada satu pun dari antara nama-nama tersebut, dari mulai Ubaidillah sampai ke bawahnya kepada Muhammad Maulad Dawilah, ditemukan nama tersebut masyhur indal fuqaha wa indal sufiyah. Ilmu nasab ini khas. Hai, Toib. Sekarang gini, sedikit Tuku Kori. Sanggahan Gus Rumel, antum sudah lihat belum yang masalah tentang Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron? Iya, belum, saya belum. Bahwa Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron itu bukan orang yang pertama ngomongin sanadnya Nasab Al-Ba'alawi, tapi yang pertama itu adalah Imam Abdurrahman Al-Khatib, yang dimana beliau adalah orang yang mencetuskan kitab yang bernama Al-Jauharus Syaffaf. Itu beliau menyebutkan sampai ke atas, karena emang faktanya sampai sekarang pun Al-Khatib atau Masyaikh Al-Khatib itu berhidup berdampingan dengan Al-Ba'alawi sejak zaman dahulu kala. Maksudnya Al-Fagir sendiri, saya sendiri seorang Alawi, saya belajar fikih itu dengan guru yang Al-Khatib gitu. Maksudnya gini, dari dulu itu mereka itu muhibbin sama Al-Ba'alawi, dan juga dari dulu juga bahkan ada salah satu masyayikh yang bernama Al-Baharmi. Itu Baharmi ini adalah munsyid atau orang-orang yang turun-temurun bersanad sampai ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Kakek mereka dulu itu adalah munsyidnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dan turun-temurun selalu mereka aja yang dibolehkan membaca maulid di Tarim. Nah, maksudnya gini loh, ini sumber eksternal daripada Muhibbin Al-Ba'alawi yang mencatat nasabnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ada sebelum Syekh Ali Sakron itu menulis di Al-Burqah Al-Mursyikoh, yaitu Abdurrahman Al-Khatib di Jauharus Syaffaf. Menurut antum, ini Abdurrahman Al-Khatib gimana loh cara ininya? Kalau nggak memasukkan kitab disebutnya sama Kiai Imad, atau nggak dia ini orang yang punya afiliasi ke Ba'alawi, makanya dia mengisbat. Ini dari mana dasarnya gitu diambil? Ya. Kamu dikasih Pak Haji nonton Sudah ke eksternal non Ba'alawi. Eksternal. Iya, nggak nyala, rusak. Ya, sebentar. Jadi begini, seru nih. Jadi Al-Khatib, Abdurrahman Al-Khatib ya, yang mengarang apa tadi kitab apa namanya? Al-Jauharus Syaffaf. Al-Jauharus Syaffaf ya. Nah, pengarang kitab Al-Jauharus Syaffaf itu terkait masalah itu ya, yang menyatakan itu apa namanya tadi Ubaidillah ya, segala macam. Oke. Bagaimana kita memverifikasi kebenaran dari Al-Jauharus Syaffaf? Sementara kata Kiai Imad, Al-Burqah Al-Mursyikoh itu menjadi masadir awaliyah, ya kan? Gitu. Nah, sebetulnya masadirul awaliyah kan saya sudah pernah menyatakan statement waktu di Benda Kerep. Kalau Kiai Imad menyatakan Ali Asakran adalah orang yang pertama sekali yang menyatakan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, ya, itu saya berbeda pendapat. Kan pernah coba buka di YouTube saya waktu menjelaskan waktu di Benda Kerep. Jadi orang yang pertama sekali menyebutkan bahwa mereka mempunyai kakek moyang bernama Ubaid, ya, Ubaid, ya, dan ditasgir menjadi Ubaidillah, dari Abdullah menjadi Ubaidillah, yang dibuang mudhaf ilaih menjadi Ubaid. Itu yang pertama sekali, yang paling tua itu adalah Abu Bakar bin Al-Idrus itu Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ya.
Nah, itu dari beliau. Nah, orang yang membuatkan catatan nasab sebagai nakib pertama dari klan Ba'alawi itu adalah Umar Al-Muhdar. Nah, oleh Ali As-Sakran, beliau meneliti kebenaran daripada catatan orang itu, informasi dari orang itu. Nah, dia menemukan informasi dari orang tersebut melalui As-Suluk dan Al-Awaji. Nah, kitab Al-Awaji inilah menjadi verifikasi bahwa orang yang pertama menukil terkait persoalan nasab Bani Ba'alawi ini dari jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah melalui Abu Bakar Al-Idrus, karena pengarang kitab Al-Awaji adalah muridnya Abdullah Al-Idrus, gitu loh. Nah, Talkhis Al-Iwaji ya. Al-Awaji atau Al-Iwaji. Nah, jadi kalau memang pengarang Al-Jauharus Syaffaf itu adalah lebih tua daripada Ali As-Sakran, itu tidaklah tua dalam arti tidak pernah hidup sezaman. Artinya dia bertemu, orang yang bertemu. Boleh jadi Al-Khatib itu lebih tua, dia lebih muda Ali As-Sakran. Jadi itu belum bisa dianggap bahwa Al-Khatib itu menerima informasi bukan daripada kalangan Ba'alawi, gitu loh. Makanya di situ persoalan. Ya. Paham nggak maksud saya? Paham. Yang Ana dapat dari Gus Rumel itu gini, Teguh Kori. Jadi katanya tuh Al-Khatib itu meninggal tahun 800 berapa gitu ya. Itu kalau misalnya dikira-kirakan juga, beliau itu mengarang Al-Jauharus Syaffaf saat Ali bin Abi Bakar Sakron itu umurnya 2 tahun. Gitu. Maksudnya jadi kalaupun masa iya dibilang Coba kita cross check, ayo bareng. Kita cross check. Benar informasi itu. Menarik. Bagus itu. Sebentar. Iya. Yang keturunan Jadid itu Lihat. Said Mujasim bagaimana? Yang pernah kirim yang tahun 590 Hijriah yang di Itu kitabnya. Ana ngeliat Kiai Haji Madudin debat sama Gus Romel Abbas itu tuh pas di live ya waktu itu ya sama beberapa orang. Ambil HP satu lagi. Itu Gus Rumel memberikan redaksi ke Kiai Haji Madudin, redaksi yang betul-betul kuat sampai Kiai Haji Madudin pun menyelesaikan diskusi, yaitu dari permasalahan riwayat Ali bin Jadid di kitabnya Al-Arba'in. Betul mendesak banget, itu benar-benar kuat maksud Ana. Sampai Kiai Haji Madudin tuh akhirnya ngomong gini, kalaupun ada di tahun 611 itu, Ana tetap nggak percaya, kata dia begitu, sampai begitu ngomongnya. Itu kan berarti perdebatan ilmu selesai ya, Bib ya? Selesai. Perdebatan Coba ilmu kita selesai. lihat sebentar Ana bukain sebentar. Sampai ngomong gitu Kiai Haji Madudin, Ana kutip nanti itu videonya. Sampai ngomong, kalaupun itu benar 611, ini sesuatu hal yang sudah dibangun oleh Kiai Haji Madudin itu tetap membuktikan bahwa itu palsu. Saya bisa menetapkan itu palsu. Kata itu. Ada redaksi itu dari Kiai Haji Madudin. Udah buat kesimpulan di awal. Itu masalahnya. Itu masalah framing di awal. Ana jujur ya, Forkom Alawiyin, wallah, Ana ini sebenarnya senang sama Kiai Haji Madudin. Dalam segi memfilter, Ana itu orang yang termasuk terdolimi oleh beberapa orang di klan Al-Ba'alawi maksudnya. Dan Ana senang Kiai Haji Madudin itu datang dan untuk bisa ada yang namanya rapi-rapi. Ya, introspeksi segala macam, kritik lah, iya benar. Dan Ana pengen juga dalilnya itu memuaskan Ana, jujur. Kalau Ana bukan keluarga Nabi juga, Ana bilang maksudnya ya udah gitu. Iya. Dan Ana mau cari yang benernya ini yang kayak gimana. Cuman kalau udah kayak begini, jawabannya kurang puas gitu. Iya, benar banget. Ya. Ini ingat tuh Gus Rumel bilang di saat menulis Al-Khatib menulis Habib Ali As-Sakran ini kan saudaranya Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran ya. Jadi bersaudara sama Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Ali As-Sakran, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, sebentar Ana liatin ke antum-antum semua. Dari mana Ana dapat itu Gus Rumel itu nih, pamitnya ngantor
Ini dia nih jelas banget nih kalau ngomong siapa namanya? Ibnu Saya Abbas nih. sekarang keturunan Jadid yang jadi ulama yang tulis kitab, keturunan Sayyidina Basri yang jadi ulama yang nulis kitab, itu kan bisa dikatakan data eksternal, bukan dari keturunan Ba'alawi. Ya, 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 benar. Ya, data eksternal itu. Walaupun sama-sama keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, ini nih di short aja ya. Kita lihat yang gampangnya gitu. Sebentar. Hmm, nih dia. Sebentar ya. Ana gimana cara ininya ya? Sebentar. Cara nyetelnya nih biar masuk ke mikrofon. Berbagi layar kali, Sebentar. antum klik berbagi layar di ini ya. Jadi nggak jeda. Antum pakai laptop ya? Pakai Oke. ini, pakai komputer, maaf. Komputer, iya iya iya, bisa bisa. Ini nih, Ana terangin aja yang dia omongin ya sebentar. Eh, eh, Ana terangin aja yang dia omongin dan mungkin ada tulisannya juga, bentar. Itu juga tulisannya tuh di YouTube. Ya, kenapa muncul asumsi dari kalangan pembatal Ba'alawi yang berusaha menganulir Al-Jauharus Syafaf? Kitab yang ditulis tahun 820 Hijriah itu Al-Jauharus Syafaf, yang sudah menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Nah, katanya itu di karang 820 Hijriah, sedangkan Ali bin Abi Bakar Sakran itu lahir tahun 818. Ya artinya pas di karang, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran itu lahir tahun umurnya 2 tahun pas di karang gitu kita. Intelektual Yaman ditulis, ya itu ditulis oleh intelektual Yaman yang bernama Abdurrahman Al-Khatib. Ya itu simpulan itu ya. Anda mau liatin ke antum-antum semua, ya ini sama Kiai Haji Imaduddin. Sebentar. Mana tuh? Tadi anak malam nonton sampai habis. Mana tuh ya? Tahun berapa lahirnya Khatib? Abdurrahman Al-Khatib Al-Khatib. ngarang kitab itu tahun 820 ngarang kitabnya. Lahirnya tahun berapa dia? Lahirnya, wallah alam lahir di tahun berapa? Jadi beliau Meninggalnya menulis karya itu 820 dan Habib Ali As-Sakran lahir 818 Hijriah. Berarti ya. ada selisih 2 tahun. Iya Jadi sebentar. Klarifikasi dulu lahirnya Abdurrahman Al-Khatib tahun berapa? Dicek. Biografinya ada nggak, biografinya Syekh Abdurrahman Al-Khatib? Tahun berapa itu? Ada di tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin. Sebentar, anak liatin ke antum. Siap. Tapi boleh tuh nanti Ustadz Kori kita coba fasilitasi semua, kita tindak lanjuti mediasi biar bisa tercapai diskusi. Haruslah. Iya. Kepala dingin deh, pakai kepala dingin, jangan pakai ini. Ini di kitab ini ada. 724 lahirnya ya. Saya punya kitabnya misalnya. Oh ada, iya. 700, 724. Oh ada. Dia ngarang tahun berapa? 820 ya, 820 ya. Wafatnya tahun berapa? Wafatnya tahun bentar. Anda cari itu sebentar, di sini ada. Dari Bin Yahya ini punya redaksi tentang hal itu. Sebentar.
Muat banget. Nah, justru salah itu kan. Justru dalam data yang saya dapat, Abdurrahman apa tadi? Abdurrahman Khatib. Al-Masyhur, Al-Khatib, Al-Himyari, Al-Hadrami, wafatnya 724. Itu Bagaimana dia menulisnya tahun 820? itu Sementara Abdurrahman, kalau maaf. Itu Abdurrahman Al-Khatibnya itu ada redaksi dari orang lain yang menyebutkan Abdurrahman Al-Khatib yang salah mengartikan Abdurrahman Al-Khatib itu ada dua, dan yang satunya itu yang disebutkan meninggal tahun 700 itu. Tunggu Kori, di Yaman biasa sampai kakek nama sama tuh. Ali bin Hasan bin Umar itu biasa bisa sampai 3 tuh sampai. Jadi harus teliti. Kadang-kadang sama fam, Iya, sama nama, sama abahnya, sama njitnya dengan orang yang berbeda. iya, Nah, paham, Abdurrahman ini kan ini maksud Al-Khatib kan udah menjadi lakop, nggak bisa beda. Abdurrahman yang dimaksud Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib Al-Himyari Al-Hadrami kan? Ya. Itu referensi dari mana Ustaz Kokori, maaf? Dari ini coba buka Maktabah Al-Makhtutat. Iya benar. Fadl Basha ya? Apa siapa Basha itu ya? Bukan. Sebentar. Soalnya Gus Rumel ngabisin permasalahan itu tuh di salah satu video. Sebentar. Nah, beliau juga mempunyai naskah kitab lain ya. Al-Igad apa gitu? Ya di sini At-Tabaqah Rabi'ah min fi dzikri manaqib Syekhina Syekh Al-Kabir Al-Qutbi Asy-Syahir Abdurrahman Asgab Ba'alawi kan? Ya, kalau nggak salah ada kitab lain ya. Ya, betul. Ya, jadi ini kita harus ya sebetulnya nggak perlu repot sebenarnya. Kita teliti dulu apakah benar Abdurrahman Asgab Ba'alawi ini siapa kan? Nah, terus hubungan dengan Al-Khatib ini kayak mana? Apakah mereka murid sama guru atau bagaimana sehingga mereka mengetahui betul Abdurrahman Segab, atau dia sudah lama wafat cuman dia membuat satu manakib berdasarkan informasi dari sanad, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi yang jelas Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib Al-Himyari Al-Hadrami itu wafatnya 724. Keterangan itu butuh dicari dulu sebentar di sini. Anak tahu itu. Bentar. betul perlu diselidikin tuh yang mana ya. 820 dapat data dari mana itu Gus Rumel kalau memang 724. Soalnya dia bangun sesuatu Gus Rumel bukan Teliti. tanpa data. Iya, Coba biasa kita lihat dulu. Apa itu jawaban manusia dia? data, itu Gus Rumel by data, nggak pernah bicara tanpa data. Itu manusia Dia data. bakal malu banget kalau dia sampai. Benar banget. Sebentar sedikit. Ini kayaknya Ana mesti pakai mikrofon yang eksternal di sini nih, sebentar. Jadi riwayatnya macam-macam nih. Jadi ada yang menyebutkan 855, namanya sama. Jadi dari terkait nama yang sama tapi pada perbedaan tahun lahirnya, inilah yang menjadi muskilah gitu. Ya kan? Nah, Dalam sejarah banyak gitu, bahkan ada sampai 100 tahun. Kita coba. ada lagi Sebentar. Ini dia nih, sebentar. Ana deketin ke mikrofon. Ustaz, minta makanan. Sebentar.
Pusing juga ntar. Mana tadi? Cepet. Kamu udah ngambil duit belanja? Kan kemarin kan. Udah. Kemarin. Tapi besok. Besok. Ya intinya Coba tes. diskusi masalah nasab ini di Robito juga nggak bisa 1 hari atau berapa jam. Iya, jelas. Jelas ini. Ini kita ngobrol berdua aja begini juga nggak kelar kok. Iya. Mana ya yang dia nyebutin? Ah, ini dia kayaknya nih. Tes. Kok masih mati ya ini sih? Kenapa jadi lemot begini sih? Kenapa? Lagi dibutuhin lemot. Ayolah. Gimana? Bismillah. Nah ini dia. Oke. Masuk ya? Sebentar. Oh, masuk. Oh, gue salah nyokin. Enggak, kalau perkataannya Gus Rumel itu coba kita lacak keberadaan di dalam data kitab. Kalau dia bilang Ngambil dari dia, kita mesti lihat juga datanya. Nah, kebetulan dia itu bener-bener udah eksplorasi ya, udah ngelihat banyak hal. Maksud anak, kalau anak pribadi ngelihat ini puas karena apa? Dalilnya itu bukannya yang anak kan kadang-kadang haus gitu, pengen lihat sesuatu yang nampol. Nah, anak lihat ini nampol. Coba aja lihat dulu sebentar. Kalau nggak nampol, anak nggak bakal tunjukin. Maksudnya anak ngapain anak lihat Gus Romel juga gitu. Dan juga beradab, kenapa hal ini masih dilakukan? Maksudnya mungkin ingin memperteguh bahwa pengutipan dari buku membongkar skandal ilmiah itu sedang tidak bi'inayati Muhammad Kazim Al-Mahmudi wa Ishrafis Sayyid Mahmud Al-Mar'ashi. Jadi
Kesel banget. Banyak videonya banyak banget dia tuh. Cuman nggak ada yang nonton, kesian. Apa yang buat makananmu jadi lebih lezat? Nutella. Dengan hazelnut. Jadi Sayyid Ali As-Sakran itu tidak berdusta, hanya saja orang-orang itu dibuat percaya bahwa atau minimal naskah yang sudah divalidasi oleh Al-Janadi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada jarak historis antara wafatnya Al-Janadi dengan semua naskah yang sampai kepada kita di internet. Inilah perbedaan silsilah lengkap dari Ali bin Jadid, sepupu biologis dari klan Ba'alawi yang dirangkum As-Suluk versi cetak modern. Mana itu ya? Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Sebentar ya, sedikit ya. Dan kepada kamu semua bahwa redaksi Jalur Syafaf masih otentik dengan dua cara pembuktian dan tidak ada satupun bukti interpolasi ya. Nih, lihat ya. Dulu suruh naik datang, numpang lihat antum. Orangnya suruh naik ya. Ratusan. Orangnya gitu suruh naik ya. Orangnya suruh naik ya. Sebentar ya. Suruh main jadi permasalahan tentang Al-Khatib ini tadi tuh. Ana sampai situ sama Tungku Kori. Wah, gimana ya? Suruh main. Nah, ini dia. Hitung-hitung isi waktu, Gus. Pahala jari ya. Ini adem, Gus. Adem. Kita lagi diskusi adem. Bukan antum tahu Tungku Kori lah. Bisa nggak? Antumnya langsung deh. Oke, 10 menitan lagi. Oke. Ini Gus Rumelnya aja langsung yang datengin ya. Ana daripada ngeliatin video. Daripada nyari kitabnya videonya susah. Beb Mujasim. Iya. Asan sumbernya langsung alal masadir. Itu dia masalahnya tuh, kadang-kadang suatu hal tuh terlalu panjang buat dibahas. Kayak misalnya kayak sekarang nih masalah manuskrip kan itu kan bukan sebentar gitu ya. Jadi kalau nerangin tentang ini ada perbedaan, bukan satu kali statement. Iya. Betul. Jadi keturunan Sayyidina Al-Muhajir yang bukan Ba'alawi pun boleh dijadikan data eksternal. Hijrahnya mereka itu, bahkan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad mengatakan bahwa bukan gitu. Jadi masih ada itu lagi. Sayyid yang lain Al-Hasani seperti Al-Houthi, kalau Al-Kashiful Ghita itu muhibbinnya Syiah di Iran tuh. Al-Kashiful Ghita. Al-Uridi, maksudnya Al-Uridin, keturunan Imam Muhajir yang di Irak sekitarnya kan masih. Iya, Uridiyun. Masih ada. Iya. Dan semuanya sekarang lagi berdebat sebelum Kiai Haji Madudin bahas nasab. Mereka lagi debat masalah madhabnya Imam Muhajir. Kata mereka udah ngomongin madhab, bukan ngomongin hijrahnya apa enggak. Bukan ngomongin madhab. Ngomongin madhabnya Imami apa madhabnya Ahlus Sunnah gitu lagi debat. Bukan ngomongin benar hijrah apa enggak, bukan? Iya, bukan. Dulu anak ikut itu debat apakah Imam Muhajir itu Imamiyah apa Ahlus Sunnah tuh. Anak debat ikut. Iya. Bukan antum pernah baca di lagi. Jadi bicara masalah sekarang madhab. Iya, di perpustakaan Mahya tuh ada kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Dia Sahab, belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang berjudul Al-Imam Al-Muhajir itu Sayyid Mujasim. Jadi di perpustakaan udah ada cetakan, udah cetak gitu. Udah cetak. Sama Ustadz Abdullah bin Nuh, 2 itu yang ngarang. Oh iya 2 orang. Oke, Haji Abdullah bin Nuh ya. Alihi ya. Benar. Yang dikatakan ada pernah terjadi peperangan Al-Bahran. Ya. Dan ini anak sebenarnya gini ya, dari segi kalau misalnya kenapa orang yang masyhur ini atau orang yang berilmu ini tidak pernah terpopulerkan. Anak pribadi ngelihatnya mereka itu
dengan madhab mereka sampai hijrah itu kan ada sebabnya hijrah kenapa gitu. Ana juga ragu, Ana bilang ini kenapa hijrah gitu. Ana cari-cari ternyata emang ada konflik di Irak Nah, waktu itu. Anda pernah baca, Bib, ada namanya Said Bawazir, sejarawan Hadramaut, mengatakan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ini istimewa karena banyak sayyid pada waktu itu berhijrah keluar dari Basrah. Ada yang ke Asia Tengah, ada yang ke Afrika, ada yang ke anak benua India. Ya, Bib. Ya. Tetapi Imam Ahmad bin Isa istimewa. Kenapa istimewa? Dia keluar dari mulut singa masuk ke mulut macan Hadramaut. Ibadiyah dulu, ibadiyah dulu di sini. Ibadiyah udah siap-siap gitil di mana? Di Hadramaut. Benar, saya nggak, Pak? Iya, bukan dalam keadaan tuh dia itu nyari apa gitu ya. Ke tanah Enggak. gersang kok. Mainannya sekarang mainan halus. Ya, iya. Ya gitu, Benar, perdebatan kita dulu ke situ. Debat kita tentang madhabnya, bukan tentang hijrahnya. Kayak Habib Alwi bin Thohir al-Haddad debat sama Ibn Ubaidillah. Ibn Ubaidillah bilang imami. Alwi bin Thohir bilang ahswaja. Nah, akhirnya debat. Ibn Ubaidillah mengarang kitab. Mufti Hadramaut. Iya. Pembahasan Abdurrahman bin Ubaidillah mengarang kitab namanya Nasim Muhajir fi Tahqiq Gauli an Madhabil Muhajir. Dia bilang muhajir imami. Imami. Alwi bin Thohir al-Haddad mengarang kitab Ithmidul Basair fi Madhabil Muhajir. Bantahannya kitab itu ya. Jadi Imam Alwi bin Thohir al-Haddad Johor membantah kitabnya Imam Ubaidillah. Abdurrahman bin Ubaidillah. Abdurrahman bin Ubaidillah. Ana udah baca itu. Menarik. Itu itu tadinya mau anak angkat. Anak bilang ini siapa yang bahas di Indonesia ya gitu. Anak pengen gitu dulu pas masih mondok. Iya. Halo. Cuman subhanallah Saya- Kiai Haji Madudin diciptakan buat Ana gitu. Sah, bener. Sorry. Saya itu tahu itu Abdullah bin Alwi bin Thohir al-Haddad itu. Mufti Malaysia. Ya. Dianggap. Dan dulu saya punya kitabnya itu. Tahu hilang kitabnya itu. Waktu awal saya ngebahas nasab itu saya punya itu kitab karangan beliau menjelaskan masuknya Islam dari timur ke barat. Timur ke barat kalau nggak salah ya. Di Nusantara apa dulu ada bukunya ya? Apa masuknya Islam di Nusantara apa gimana di Bukan bahasa Arab. Saya mah bahasa Arab. Itu dia menjelaskan. Nah, itulah yang kemudian dianggap sama orang kan bahwa terjadi pencangkokan sejarah itu di situ. Macam-macam. Alawi Al-Kaburi di Uzbek diundang. Wow, tuh kenapa lagi tuh? Apaan? Enggak ada yang ke typing. Udah Beb, jangan dibaca. Typing. Iya, yang dibaca ya. Nggak konsen. Ya, Pi, kita ngomong di sini. Insya Allah. Kita jadi wasilah buat sampai ke Robito. Forkom Alawiyin. Lebih. Ana mau dengerin kabar Udah, juga. kita di sini. kembali obrolan Rumel yang lain berkata. lagi. Ya. Ya, artinya gini loh, riwayat tentang kelahiran dan kewafatannya apa tadi Al-Khatib ini muskilah, banyak informasi. Ketika kita menggabungkan riwayat, ya yang satu mengatakan 724, terus tidak menyebutkan wafat, yang satu menyatakan wafatnya 855. Nah, kalau kita bikin 724 sampai 855 wafatnya di 855, lahirnya 724, maka yang terjadi bahwa umurnya 131. Jadi Jauh. Sangat Itu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Teguh Qori. Jadi pas Gus Rumel itu membahas tentang wafatnya, kebetulan Gus Rumel itu dapat pembahasan dari Kiai Haji Madudin. Kiai Haji Madudin itu mengkoreksi Gus Rumel dan Gus Rumel ternyata benar gitu. Meninggalnya tahun 800 berapa tadi? 800 sekian lah itu ya. Nah, permasalahannya itu Abdurrahman Al-Khatib itu benar nggak seperti yang ada di Fihrisun Maktutot? Apakah bukan gitu? Nah, soalnya apa? Soalnya ada juga Abdurrahman Al-Khatib yang lain gitu. Itu Gus Rumelnya belum datang lagi. Karena mau. Iya, insya Allah. Itu bisa cross check langsung ke Gus Rumel aja. Nah, ini maksudnya sebentar. Konfrontasi nasab bukti kuat yang lain. Mana Gus Rumel ya? Sebentar.
Nah, ini dia nih. Nih, sebentar. Nggak usah Gus Kumel. Nah, Pak induktif bahwa Alawi itu siapa yang ngarang? Ya, siapa yang ngarang Joharus Syafaf? Oke. Aduh, kenapa nih? Lagi nge-lag signalnya. Sebentar, dikit lagi. Ini yang ngarang dikasih tahu sama dia. Menyikat gigi lebih nyaman dan segar. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Nah, ini dia. Yang ngarang siapa? punya pola dalam berbohong. Salah satunya mungkin dari kecurigaan beliau pada naskah Johorus Syafaf pada halaman 249 menulis tahun wafat Al-Khatib yang awalnya 855 Hijriah kemudian dicoret menjadi 641 Hijriah. Dan ternyata benar, di sana memang ada coretan tangan yang mengoreksi tahun dari 855 menjadi 641 Hijriah. Hal yang sama juga saya temukan pada cetakan Johorus Syafaf di Tarim. Pada covernya tertulis tahun wafatnya yaitu 641 Hijriah. Dugaan saya, penerbit kitab ini mendasarkan koreksi coretan di atas untuk dipakai sebagai tanda wafatnya Al-Khatib di sampul depan. Penjelasan sederhananya begini. Johorus Syafaf berisi 500-an hikayat kekeramatan orang-orang di Tarim di masa lalu, termasuk Alawi. Jika benar coretan ini mewakili tahun wafatnya Al-Khatib versi yang benar, mungkinkah seseorang yang wafat pada tahun 641 mereportase orang yang wafat pada tahun 680-an, 700-an, dan 800-an? Tentu saja ini mustahil dan tidak mungkin tahun 641 ini dibenarkan sebagai tahun wafatnya Al-Khatib. Kiai Imad boleh mencarinya sendiri siapa saja orang-orang di Yaman yang wafat setelah tahun 641 Hijriah yang direportase oleh Johorus Syafaf. Akan tapi perlu saya tegaskan, ini adalah coretan seseorang yang menyalin naskah ini di tahun 1400-an dan tentu saja tidak mewakili penulis Johorus Syafaf yang hidup dan wafat jauh sebelum itu. Dan sering saya bilang ya, penulis naskah itu manusia yang kadang punya kekeliruan. Memakai kekeliruan ini sebagai bahan kecurigaan tentu saja bentuk dari sebuah kekonyolan. Selanjutnya kita jawab kecurigaan Kiai Imad yang lain. Pada Suluk dan Al-Qut Al-Lu'lu'iyah disebutkan pada tahun 734 wafatlah seorang alim yang hidup sampai 100. Tuh dia tuh. Sebentar. Fiha tuwfi al-Faqih al-Fadil Abdurrahman bin Muhammad Aba Hassan al-Hadrami Asy-Syami. Ini yang pertama. Wahwa ibnu arba'una sana. Ratusan tahun bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman karena namanya mirip dengan penulis Johorus Syafaf yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang diklaim wafat tahun 855 Hijriah. Kiai Imaddin lantas mencurigai kitab ini. Nama yang sama direportase Ismail Pasha dalam Hadiyatul Arif. Apa nama kitabnya? Lu'lu'iyah. Yang Haji Imad ya, Kiai Imad yang kurang mengerti dia. Bukan saja Ba'alawi yang ketat pencatatan nasab di Hadramaut, para masyayikh juga begitu, mereka rapi, mereka mencatat nasab-nasab mereka. Ada juga pencatatan dari kelompok Talibin, keturunan Sayyidina Ali yang bukan dari Sayyidah Fatimah. Mereka rapi, mereka pun catat nama keturunannya. Emang ilmu nasab ini ilmu yang khas. Kalau mau dibentur-benturkan sama yang model metodologi yang diinginkan Kiai Imad, malah dia ini senjata makan Tuhan sendiri. Waduh, tap-tap ya teman-teman ya, yang 143 mata memandang, jangan lupa tap-tap. Ini pahala nih tap-tap. Ada ilmu di sini. Ada Ustadz Khori, ada Ustadz Mujasim, ada penelaahan kitab. Ya, siapa nih Balibo? Aduh, Balibo, kamu kalau nulis ya biasa aja, jangan pakai huruf kapital, nggak enak dibacanya, sakit mata. Di Bunyasim, di Forkom, Alafi ya, Nek mau kerja dulu. Syukran. Ane turun dulu. Syukran ilmunya. Syukran Habib Muhammad sama-sama. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullah.
Ya, waktunya sholat Anda juga Farkun ya. Ilmun nasab, ilmun nabil, wa fadluhu fadlun jalil. Bihil usulu ta'rufu tu'rafu thummal furu'u tusifu. Saya ulang. Ilmun nasab, ilmun nabil, wa fadluhu fadlun jalil. Bihil usulu tu'rafu thummal furu'u tusafu. Wa rahmatun ba'udat wa ghairuha in qarubat. Qasamau nu hazmihim qismaini kafin wa muhim. Ammal muhimmu yajibu talabuhu wa yundabu. Kal ilmi anna nabi min hashimin quraisy. Wa ta'lamul hurmul lati tuhramu fil ankihati ka khalati wa ummika wa ammika wa ukhtika. Salah. Kadzal khalifah Quraisy bidzal hadithi lam yashi. Faman ata'a mithlu dha, faman ata'a mithla dha, lil ithmi wal jahli hadha. Amma alladhi qad lazima ba'dan wa ba'dan salima, wa famithlu an ta'rifa asma'u suhbil Mustafa. Bahar apa itu? Pergi haji ke tanah suci, tuk tunaikan perintah ilahi. Pulang dari naik haji, jadi mantunya Bu Haji. Oi, oi, mana orang ini, oi? Lanjut dulu Zaid. Woi, ada woi. Set mana? Aduh. Tengku. Assalamualaikum Tengku. Salam. Ana yang bilang kemarin antum dapat salam dari Suryadi Alwi. Suryadi Alwi itu ponakan aneh. Oh, Suryadi Alwi. Ya, 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 ya. Yang di Kota Baru itu dia keponakan saya. Masih gemuk dia pada kurus. Woi, kayaknya makin makin ini kayaknya. Makin gendut. Waduh. Banyak tuh dulu-dulu kenalan ah. Anu lupa nama orang. Enggak Sim, lah diem bae Sim. Jadi kitab Asy-Syajaratul Al-Jawharus Syaffa fi Manaqib Sadatil Ashraf nih sebenarnya ada nggak sih kitab ini? Bagaimana sih? Dicoba akses dong PDF-nya. Jawharus Syafaf. Jawharus Syaffa.
Fi manaqibi sadatil asyraf. Bukan jaru syafaf fi ansabi sadatil asyraf. Jahul yang ada sakron. Bukan Al-Khatib. Al-Khatib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak kedua kali loh sama Ustadz Qori ini. Lama tak jumpa. Helikopter, Jir. Kenapa kok lama nggak jumpa, Bang? Lah, lupa sama ana. Astagfirullahaladzim. Coba plus kok. Antum nih nama jaga akun. kali loh sama ana. Coba plus kok. Iya, nggak tahu, nggak hafal, lupa nama siapa sih? Open cam dong. Open cam. Nah, antum juga tidak mau open cam kok. Coba tembak lah, kalau tembak tembak. Lah ini kan udah gampang sama nama orangnya, orang pada tahu kan. Yang pernah sama Gus Rumel itu loh di satu apa? Cam. Awal-awal dulu itu. Ingat? Oh, iya. Lupa. Ini sambil nunggu Gus Rumel. Ini Ustadz Qori datang nanti insya Allah tanggal 7. Ah, nggak ada. Ini makan nggak diundang. Mau datang ngapain? Orang kagak diundang. Haram hukumnya datang tanpa undangan. Bang Parkon Alawiyin, tolong dong usulin ke Rabitul Alawiyah, undang tuh Bang Said Qori, Tengku Qori. Enggak, katanya di apa? Saya masuk grup lain itu katanya antum diundang. Nggak ada surat. Undang nyampe surat undangan. Berarti memang tidak ada undangan khusus ya berarti ya untuk Tidak. Kalau aneh sih orangnya gimana ya? Nggak diundang. Tapi nggak apa-apa sih, seneng aja. Nggak repot kitanya. Iya. Tapi anak dari dulu itu menghargai antum sebetulnya. Ajib juga. Apa? Anak ini menghargai antum. Ajib juga kalau kadang kalau antum berlogika kadang. Tapi kadang juga lemahnya juga kadang pusing anak. Duh, Orang udah, itu Bang, baru kemarin mimpong, udah naik diturunin, udah naik diturunin. Ini buat pimpong itu. siapa? Yang kemarin itu loh di grup. Iya, biasanya naik bukannya narasi yang benar, nyerang orang, ya turunin. Iya, perkara ngomong sehari Jumat itu loh kemarin. Oh iya. Itu turunin, terus habis diturunin naik lagi, habis naik diturunin lagi, terus naik lagi diturunin. Astagfirullah, jahatnya, no. Aneh kayak emang kayak gitu. Tengku, bagaimana pendapat antum tentang narkoba yang ada di Mesir, Tengku? Iya, ada apa dengan narkoba di Mesir?
kan di Mesir itu ada dua Alawi dua orang dari marga Al-Idrus itu sudah diisbat di Mesir 2 tahun sebelum ada polemik nasab. Artinya kan Alawi ini diakui gitu di secara internasional di nakobah-nakobahnya, nakobah yang ada di sana. Ya kena Alawi diakui di nakobah sana. Betul. Itu nakobnya Alawi apa nakobah? Lah bukan Alawi. Bukan nakobah Alawi. Bukan nakobah ini, bukan nakobahnya khusus Alawiyin, bukan. Bukan nakobahnya Alawi, nakobah umum. Al-Ashraf. Gimana, Bu? Betul Ashraf. Iya, kan orang akan bertanya mana bukti isbatnya kan gitu. Oh. Kebetulan yang disbat Ana Tengku. Antum mau lihat? Boleh. Ya. Saya liatin. Kan kita ini Pak, kamu ini malah buat itu di DPR itu Pak. Itu lagi ribut di Jakarta. Siraman rohani kan. Mana? Sabar sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang udah lepas. Bukannya serang-serang mereka yang kengkang itu. Justru diskusi harus terjadi. Gimana cara mana? Ya karena kita ilmiah, ilmiahnya harus diskusi. Makanya dengan lobby ke Bancara Rabita beri tim diskusi dengan cara yang betul-betul diskusi yang tim pegat diskusi tapi membuat kecurigaan di balik diskusinya najilah. Jadi mana aja nanti mah benekoh kata video potong-potongan lah. Ya, oke. Antarin. Berapa ge? Ini Tengku. Punya saya. Mana? Nih. Ya, coba. Naqabatu As-Sadatul Ashraf. Bisa dicek di Google. Bawahnya. Nih, Asy-Syaikh Sayyid Mahmud di bawah Asy-Syaikh. Nakoba itu belum di bawah Nakoba. Yang mana? Yang kecil tuh, tulisan kecil coba. Nakoba, Asra, Sadatul Ashraf, terus apa tuh? Yang di bawahnya? Di Zuriyah ya? Zuriyah Nabi Muhammad SAW, terus Syarif Sayyid Mahmud Asy-Syarif. Naqib Sadatul Ashraf, terus bawahnya Bentar. Kenapa HP saya error nih? coba dari jauh Batoka. Ya udah kayak gitu aja. Mana isbatnya? Ya ini isbatnya Tengku. Dibuka lagi halaman sebelahnya. Nah, itu buku judul. Terus Nih, nomor registrasinya nih. Tahun berapa ini? Tahun 1429 2008. Nih nama Anda nih. Asy-Syarif Muhammad Ayyub bin Husain bin Samsudin bin Toha. Nah, Ana sesuai nama paspor Ana biar nggak salah. Nih, paspor Ana tutup mukanya. Sama kan Muhammad Ayyub. Paspor ente dari RA apa NA? Enggak, Ana nggak terdaftar di Robito Alawiyah. Ana nggak terdaftar. Ya, tapi itu paspor dari NA berarti ya, Nakoba ya. Enggak, ini dari kenegaraan.
kenegaraan Mesir. Ini enggak Republik Indonesia. Ini paspor Republik Indonesia. Jadi Anda mau nyamain aja sama nama yang ini. Enggak, sebentar. Paspor yang Republik Indonesia itu Narkoba RA apa NA? Bukan, ini paspor Republik Indonesia. Oh, paspor. Ya. Paspor perjalanan luar negeri. Betul, Anda mau cocokin namanya dari namanya dulu, nanti takutnya di framing palsu apa gimana kan? Nah, ini paspornya. Nah, terus di sini ini sahadahnya nih. Syarif Muhammad Ayub Samsuddin Toha. Bin Toha itu apa itu? Ba'alawi. Enggak, iya Ba'alawi. Dia kalau di sana begitu aja. Dia ngikutin paspor untuk namanya, nanti baru ada bayar nasabnya kayak gini nih. Kayak gini. Nih, ini Ahmad Husain bin Abdullah Al Idrus. Saya marganya Al Idrus dari kerajaan Bontoala, dari kesultanan. Nih, stempel-stempelnya. Bitokotun nasabnya nih ini. Ini 2 tahun sebelum polemik nasab itu ada. Oh, 2 tahun sebelum nasab ada ya polemik ya? Iya. Berarti sekarang udah dibatalin ente, nggak jadi, gagal bukunya. Enggak. Kemarin Iya, juga sekarang ya. Ulama ahli nasab mesti. Sorry. Wah, Tengku Kori asal jeplaknya itu. Ini sistem. Tengku jangan framing Tengku. Saya sering framing dari mana? Saya nanya-nanya juga. Canda itu. Yang serius Tengku. Serius. Nah, ini Ya gue kan nggak tahu nama mana apa-apa. Nah, ini data yang saya bawa nih, saya nggak tahu abad keberapa, cuman kira-kira abad ke-14 atau 14, 16, 17. Ini data tertua yang ada di Kesultanan. Dia menggunakan kertas Eropa. Ini siapa ini? Saya Ayub. Iya, Syarif Ayub, sekretaris Bontoala, juru bicara dari Kesultanan Bontoala. Oke, coba lihat isinya itu kitab, coba Ya manuskrip. udah, janganlah, ini arsip yayasan saya, nggak mungkin saya publik. Oh iya. Oke. Ini gantian dong. Saya juga pengen ngomong loh. Tengku, udah jangan ngelawak lagi, jangan asal anu lagi bercandanya. Ini serius nih anak. Loh, aneh serius juga, aneh kan punya kitab fatwa, kitab Bismillah. Begini, Dari Ira. dari awal pengen tanya dari awal tanya antum nih sebenarnya. Antum nih lulusan mana sebetulnya sebelumnya ini? Aceh. Aceh. Nama pondoknya apa? Darul Huda sama Bustanus Sa'adah. Kenapa emang? Oh. Enggak, ini gue tanya itu apa? Betul enggak ada apa namanya? Kalau angkutan bisa katakan itu ada guru yang pas. Gimana? Berapa lama antum mondok? Wah, lama lah. 12 tahun ada. Kenapa emang? Jangan ngegas dulu. Anak tanya ini kok kenapa emang? Tanya biografi aja kok salah. Nanti nanya kayak orang interogasi kasus apa ya? Kasus di korupsi. Aneh lu, kita orang mau tanya serius. Nah itu, Ya, yang jelas maksud anak gini tanyanya itu. Yang penting kan tetap ada, antum ada
istilahnya guru pendamping atau jelas ada gurunya jelas gitu loh. Wong antum mondok lama mondok di situ kan gitu tuh. Kan gitu Tenggu. Yang penting argumen. Gimana Gus? Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Tadi jeda. Oh ya, jadi itu yang tadi saya jawab. Karena tadi halangan tadi maaf, karena sholat duhur di bawah tuhnya dadakan. Kevin sebagai penulis acara Syafaf, ia wafat tahun 724 dan Ini yang tadi ya? Maaf. Ya. Pokoknya gitu, apa namanya? Ini buat bocoran aja buat antum kalau misalnya belum lihat. Nah itu Abdurrahman Al-Khatib ditulis di sini 724 wafatnya. Iya kan? Kita lanjut deh. dan sepertinya mengutip Al-Qut Al-Lu'iyah. Kemudian Mujamul Mu'alifin mereproduksi keterangan Ismail Pasha dengan redaksi yang sangat mirip yang wafat 724. 724 juga. Ismail Pasha. Abdurrahman Al-Khatib juga nih. Dan memproduksi kitab berjudul Ajar Syafaf. Namun ada catatan kecil, dia merujuk Al-Qut Al-Lu'iyah. Semua cocok logika Imad itu pada intinya kan cuma satu ya, kitab ini sampah dan problematik. Namun problematika ini dibuat-buat sendiri oleh Kiai Imad tanpa dasar yang bisa difalsifikasi. Penjelasan saya begini, dalam At-Tarikh wal Mu'arrikhun Al-Khadharimah, dalam menulis daftar indeks rujukannya, tertulis silsilah Al-Khatib. Nah, ini silsilah Al-Khatib di kitab ini di belakang indeksnya ya. Al-Khatib Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Ghammam Ali Sahib Bir Al-Ibil bin Syekh Al-Imam Ali Sahib Al-Wa'il bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah meninggalnya. Pengarang Al-Jawharus Syafaf fi dzikri fadail wa manaqib wa karamat as-sadatul asyraf aiddatu ajza. Nah, ini beda nih. Nah, kita lihat ini ngambil dari mana gitu ya. Khatib seperti ini, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Khatib. Saya tulis ulang, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Khatib. Kita bandingkan silsilah Al-Khatib dari naskah Ajar Syafaf. Ada sedikit perbedaan dan lengkapnya begini. Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Khatib. Saya ulangi, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Khatib. Ada sedikit perbedaan, yaitu bin Muhammad ini di naskah sebelumnya tidak ada, tapi di dalam naskah manuskrip ada. Manakah yang benar? Kita coba memakai sumber sezaman atau yang paling mendekati, yaitu Qiladatun Nahar ketika menulis ayat Al-Khatib yang bernama Muhammad. Nama ayat Al-Khatib secara lengkap ini nama abahnya Muhammad Abdurrahman Al-Khatib, Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini ayahnya ya di Qiladatun Nahar. Nanti kita lihat Qiladatun Nahar itu Bamakromah apakah dia jujur apa enggak gitu ya. Ialah Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Khatib, wafat tahun 808 Hijriah. Redaksi tahun wafatnya juga bisa Kiai Imad dapatkan dalam naskah Ajar Syafaf loh. Nambah satu kutipan yang sesuai dengan naskah aslinya. Maka silsilah pengarang Ajar Syafaf ialah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib. Dan kita mulai membandingkan silsilah Abdurrahman bin Muhammad yang direportase As-Suluk dan Al-Qut Al-Lu'iyah. Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad. Yang meninggalnya Abdurrahman yang 724 itu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Habul Hasan Al-Hadrami. Kau ini Abdurrahman bin Abdurrahman ini ya bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Ibrahim Al-Khatib. Dua orang beda, ini 724, ini 855. Lanjut. Kesimpulan dia ya. Muhammad Abul Hasan. Sekarang lahirnya tahun berapa? Wafatnya 855. Lahirnya tahun berapa? Oh iya, lahirnya itu. Ini lagi ditangin sebentar. 724 Hijriah ini memang mempunyai nama yang mirip. Ayahnya juga mirip. 724
Lu'lu'iyah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Abul Hasan Al-Hadrami. Abdurrahman yang wafat tahun 724 Hijriah ini memang mempunyai nama yang mirip, ayahnya juga mirip, begitupun kakeknya. Tapi ia adalah manusia yang berbeda dengan Abdurrahman yang wafat tahun 855 Hijriah karena 4 macam perbedaan. Pertama, ayahnya Abdurrahman 855 yang bernama Muhammad diketahui wafat tahun 808 Hijriah, sementara Muhammad yang direportase As-Suluk dan juga Al-Uqud Al-Lu'liyah tentu saja wafat sebelum 724 Hijriah. Kedua, Abdurrahman 724 adalah manusia yang berbeda dengan Abdurrahman 855 karena nama kakek buyutnya berbeda. Abdurrahman 724 memiliki kakek buyut bernama Muhammad, sementara Abdurrahman 855 punya kakek buyut bernama Ali. Ketiga, Abdurrahman 724 berasal dari kabilah Abi Hasan atau Bah Hasan. Tentu saja dia adalah manusia berbeda dengan Abdurrahman 855 karena ia berkabilah Al-Khotib atau Bah Khotib. Keempat, baik Bah Hasan maupun Bah Khotib adalah dua kabilah yang masyhur di Yaman. Kiai Imad bisa menanyakan hal ini dengan Gus Aziz Jazuli. Meskipun sama-sama Hadharimah, namun leluhur kedua kabilah ini berbeda. Jadi sudah ada 4 macam argumen diferensiasi yang bisa saya usulkan untuk mengoreksi kekeliruan Ismail Pasha dalam Hadiyatul Arifin dan juga Umar Ridho Kahala yang menuliskan indeks Abdurrahman Bah Hasan yang wafat tahun 724 Hijriah bukanlah Abdurrahman Bah Khotib yang wafat tahun 855 Hijriah. Lagi pula, baik Ismail Pasha dan Umar Ridho Kahala adalah ensiklopediawan yang wafat abad ke-14 dan abad ke-15 yang bisa saja keliru mengompilasi sejarah. Pada As-Suluk dan juga Al-Uqud Al-Lu'liyah tidak disebutkan sama sekali Abdurrahman 724 ini memproduksi kitab Jawhar Syafa'at. Tentu saja kedua kitab ini tidak akan menulis kitab itu karena orang yang menulis kitab itu berbeda masanya dengan penulis As-Suluk. Nah itu lahirnya ya. Antum tadi tanya tunggu Qori lahirnya. Bentar anak ambil dari Tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin, mungkin bisa diambil. Bentar. Tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin. Ini dia nih. Bentar. Nah ini. Monggo. Langsung aja ke orangnya. Gus Romel. Nah, itu kode berapa tadi lupa? Ya Gus. 1, 2, 3. Gus Romel. Ahlan. Rahman Al-Khotib. Bakhair, sehat. Sehat. Ini biar sih nanti jam 1 balik lagi kerja, ini jam makan siang sama istirahat. Abdurrahman itu menulis Jawhar Syafa'at itu kan tahun 820. Di beberapa di juz 3 itu dia ngejelasin kalau ada sebuah peristiwa ketika dia umurnya 35 tahun. Jadi rekaan saya gini, Abdurrahman Al-Khotib ketika menulis Jawhar Syafa'at itu dalam usia 37 tahun. Taruhlah tahun 820 itu awal kali dia nulis, berarti dia itu lahir tahun 780 atau 770. Gitu, itu perkiraan lahirnya. Memang tidak semua tokoh itu kan diketahui lahirnya, tapi dia wafat tahun 855 gitu. Dia sekitar 795 lah. Gus Romel gimana tahu kalau dia menulisnya di usia 37 tahun? Ada peristiwa gini Tenggo, di juz 3 ada peristiwa dia itu ketemu sama seseorang dan dalam usia ya di tengah-tengah 30 tahunan. Itu setelah saya nyari beberapa mukobalah, peristiwa itu terjadi sekitar tahun berapa gitu. Sekitar gini. 820 itu kan Jawhar Syafa'at ditulis. Itu ditulis sendiri oleh Al-Khotib. Aku menulis kitab ini tahun 820. 820. Enggak ada 8-nya ada. Di juz 4 mau halaman terakhir itu ada keterangan aku menulis kitab ini Jawhar Syafa'at itu alasannya sekian-sekian, alasannya ini dan itu, dan aku tulis pada tahun 820. Terus dia nulis sebuah kisah ketika usianya 35 tahun. Gitu. Setelah aku cari ke belakang, kemungkinan besar perkiraan dia itu hidup lahir ya tahun 790 atau 780 antara itu. Naskahnya ada 3. Yang dimiliki Ki Imad sama Gus Aziz Jazuli itu cetakan 50 tahun yang lalu, sekitar 1300 berapa gitu. Aku punya yang disalin ulang tahun 1278 sama 1120-an, berarti masanya Imam Murtado Az-Zabidi.
Semua naskah tidak ada yang berbeda, semuanya sama persis kecuali sakat masa biasa kayak kurang titik, nama yang kebalik, terus beberapa kalimat yang mungkin karena ada iltibas terus ditulis apa di versi manuskrip itu bisa di apa ya nyebutnya, bisa dikoreksi lah itu koreksinya. Kenapa kitab ini valid? Karena ada orang yang namanya Mbah Makromah, Thoyib atau Mbah Makromah itu kan wafat 900-an. Ketika Ajurus Syafaf penulisnya itu wafat tahun 855, atau Mbah Makromah itu 30 atau 40 tahun kemudian lahir, yang sangat mendekati sama eranya Abdurrahman Al-Khatib itu, bahkan semasa dengan anaknya Abdurrahman Al-Khatib. Di Qiladatun Akhir dia pun pernah menulis beberapa cerita dia ketemu dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yaitu anaknya penulis Ajurus Syafaf itu. Taruhlah ada seseorang yang wafat tahun 855, terus 40 tahun kemudian ada orang yang hidup, terus orang ini menulis Qiladatun Akhir dan memakai naskah itu. Semua kutipan dalam Qiladatun Akhir itu kan Qala Al-Khatib, Qala Al-Jauhar, Qala Abdurrahman Al-Khatib fi Jauhar, Wafi Jauhar itu banyak, ada sekitar 140 kutipan atau Mbah Makromah di Qiladatun Akhir yang mengutip persis naskah aslinya. Jadi Al-Khatib berkata dalam Ajurus Syafaf, kitab ini orang ini adalah ABCD, itu ketika saya komparasikan dengan 3 naskah manuskripnya itu sama persis kutipannya. Ya, oke. Ya, saya kan belum meneliti menjauh ya mendalam dalam Asy-Syajarus Syafaf itu, karena kitabnya pun saya baru dapat ini sebentar ya. Yang paling penting bagi saya bukan penulisnya ya, tetapi isinya itu. Kalau isinya itu ada marajiknya ya asik. Ajurus Syafaf itu tidak memakai sering menyebut kayak riwayat gitu Tengku. Waqala fulan bin fulan bin fulan akhbaroni as-siqat gitu. Fulan bin fulan Al-Khatib mengatakan kepadaku. Jadi semuanya berbasis riwayat itu. Jadi perbedaan antara yang didapat Kiai Imad gimana itu tadi? Tidak ada perbedaan. Kiai Imad itu pernah nulis tulisan tentang Ajurus Syafaf, itu kitab yang problematik. Karena ketika saya lihat, kata Kiai Imad ya, ketika ada kalimat ini, ternyata dicek di kitab Ajurus Syafaf nggak ada. Ya, itu aneh itu. Setelah saya lihat ternyata ada kutipan itu. Bahkan aku ngasih 3 macam contoh yang dituliskan Mbah Makromah. Iya, kutipan apa yang mau dibahas oleh Kiai Imad itu yang dibilang nggak ada, kutipan apa? Aku lagi gak laptop di bawah. Tulisannya Pak Mujasim, Ustadz Mujasim bisa ngelihat tulisannya Kiai Imad di RMI tentang Ajurus Syafaf. Aku lupa itu. Mumpung ada yang nampilin monitor. Ya makanya ini Al-Jauharus Syafaf itu berapa jilid semua? 4 jilid. Angger tulis aja di Google Rami NU Banten, Imaduddin Utsman Al-Jauhar Asy-Syafaf gitu. Imaduddin Utsman Al-Jauhar Asy-Syafaf. Ya, Imad pernah nulis kalau Ajurus Syafaf itu tidak ada redaksi ini. Setelah saya cek ternyata ada. Nah, itu mungkin yang atas itu. PHP. Itu malah apa ya? Yang RMI NU Banten ada gak? Ini RMI NU Banten. Oke, bawahnya. Bentar. Wah, ini perlu ganti provider ini internetnya ini. Fotonya nih, foto Kiai Haji Maduddin. Habib Rumail Assegaf. Antum masih dipanggil Assegaf di sini, Gus. Itu dulu itu berarti. Oh, yang terkini saya dianggap Al-Ahdal loh. Tapi enggak apa-apa. Ada rahasia. Sebentar, berarti bukan ini tak? Paragraf tengah. Beliau mana ya? Bentar. Indunus. Ini nih. Terakhir HRA memberi harapan baru nama Ubaidillah sudah terlebih dahulu ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat kata HRA pada tahun 724 Hijriah. Angka ini tahun PHP. Ini udah dibahas belum? Udah. Tadi kan aku jelasin angka 7. Iya. Itu beliau. Berarti bukan ini berarti ya?
Bukan, yang telaah naskah. Atau mungkin di situ, itu kan ada kolom pencarian, yang paling kanan atas biasanya ada kayak gambar mikroskop. Ya. Tulis saja Al-Jauhar Asy-Syafaf gitu. Bentar. Aduh, apaan tuh? Oh iya, saya punya juga itu, cuman dijadiin empat jilid. Betul, Jadi itu satu PDF. Tengku. Oh ini untuk Gus Rumel. Nah, itu. Oke. Enggak, apa yang menjadi muskilah itu apa? Ya, Imad mengatakan kalau tidak ada kutipan ini di dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf. Setelah saya cek, ternyata ada. Kutipan apa yang ada? Ini lagi dicari. Bawah lagi mungkin. Bawah lagi. Habis nih. Motif apa ya? Mungkin bukan judul ini mungkin. Atasnya lagi coba Ustaz. Ya. Antum kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Jadi yang saya pernah baca gini Rumel, yang saya pernah baca. Jadi Kiai Imad mengatakan kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf itu kitab yang nggak tahu junjungannya, karena kitab tersebut tidak diakses dengan mudah, dan kitab itu dikhawatirkan adalah bukan karangan Abdurrahman Al-Khatib gitu. Oh ya, kalau itu bisa dijawab itu, apakah kitab ini dipalsukan oleh keluarga Ba'alawi? Itu enggak, naskahnya ada 3, semuanya sama persis. Terus ada juga orang yang mengutip banyak kali, sekitar 140 kutipan yang hidup lebih tua daripada siapa itu? Ya, yang menjadi verifikasi kebenarannya itu apa? Anda mah nggak peduli mau kitab apa yang penting marojiknya ada. Jadi dari mana dia menemukan nama tersebut kepada keluarga Ubaidillah itu sumbernya apa gitu? Riwayat, nyebutnya riwayat. Iya, riwayat yang mutasilnya itu apa gitu? Riwayat Syafahiyah apa riwayat? Aku itu harus buka Al-Jauhar Asy-Syafaf itu. Ada di juz pertama. Ya, jadi di juz pertama Tengku, kalau punya di juz pertama itu ada penjelasan itu kok. Saya seluruh kitab ini aku tulis berdasarkan riwayat dari Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Khatib, Fulan bin Fulan Al-Khatib, Fulan bin Fulan, itu ada itu. Di juz pertamanya. iya, ini ya, internet gua lagi error nih. Kirimkan ke Ustadz Mujasim biar ditampilkan di komputer mungkin. Boleh Gus. Bentar. Kadang Zelda angkalan ini internet nih. Izin lanjut nanti loh. Saya tak kerja dulu, jam makan siang. Malam mungkin Siap. kita lagi lah. Sampai Oke. ketemu ya, Bu Karyo. Oke. Syukran, Gus Rumel. Udah, kembali yang Anda tanyakan tadi ya. Apa, Ustadz Kori? Ya, Monggo. Nah, gini, Ustadz. Tadinya Ana dari omongan antum pernah mondok lama di Aceh. Itu asli mondok kan, Ustadz? oh iya asli mondok lah, masa berak? Gimana sih sampean nanya? Ya, Allah, Ya asli mondok lah. Ini aja mau guyon sih. Ya, Ana tanya. Yang jelas maksudnya dari antum ini ada sanad guru ke situ. Soalnya antum kan mendirikan pondok, iya toh. Oh iya.
kan sanad ilmunya ke gurunya jenengan kan ada sih. Sanad ilmu saya itu 3 riwayat, Mas. Satu, saya mengambil ilmu dari, kalau di Aceh itu satu sumber ya, walaupun 2 riwayat, dua rawi ya. Kalau di Jawa itu 1 riwayat gitu. Saya mengambil ilmu kalau di Jawa itu sama Mama Hariri ya, Mama Bakom lah. Iya. Nah itu jalur riwayatnya kan dari bapaknya gitu kan, ke atasnya itu tuh nggak ada juga jalur Ba'alawi. Iya. Terus ini kan jelas antum kan mendirikan pondok kan gitu, ada sanad keilmuannya kan gitu sih. Iya. Ini kan berarti tahapnya antum kan sudah jadi ulama kan gitu tuh. Ya kenapa emang? Lah ini nih Loh, kok hilang? Sinyal. Halo. 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 Yap. Aman. Aman nggak? Belum. Aman. Waalaikumsalam. begini nah, karena ada yang jelas kan ketika ulama kan jelas sanad keilmuannya. Antum belajar ini, belajar itu, jelas ada apa? Sanad keilmuannya. Nah ini Imaduddin ini belajar nasab itu ambil sanad dari mana? Oh gini, kalau soal Mas gini, Kiai Imad itu tidak pernah mengikrar dirinya itu sebagai seorang munsib gitu loh. Nah terus beliau ini adalah orang mubahis. Orang mubahis itu nggak perlu mempunyai sanad terkait masalah nasab. Misalkan gini loh, kita dalam membahas suatu hukum ya sebagai satu fan ilmu ya, kita mempelajarinya itu berdasarkan syarat untuk memverifikasi fan ilmu lain. Misalkan saya nggak belajar mustalahul hadis ya, misal karena di pesantren pun nggak ada mustalahul hadis misalkan ya, bukan berarti saya tidak bisa membahas hadis, tidak bisa mengkoreksi hadis dalam penelitian walaupun saya tidak punya sanad. Hanya saja ketika saya mau mengungkapkan kelemahan satu hadis dalam penelitian saya harus ada sumber masadir. Itu sudah mencukupi syarat. Tidak disyaratkan dalam fan ilmu ketika kita berfatwa itu kita harus mempunyai sanad ilmu dari guru tersebut sampai kepada sahibul riwayat. Nggak perlu. Yang penting misalkan saya memfatwakan hadza haram kama fi raudah, misalkan nggak mesti saya harus punya sanad sampai kepada sahibul raudah. Iya itu jelas. Raudah Jelas itu. Nggak, maksudnya gini, mungkin Tengku Kori, menurut Ana juga sama seperti Antum, nggak mesti ada sanad gitu, yang penting penelitian kan begitu. Maksud Ana, kadang gini, Tengku Kori, orang yang tidak, Ana nyebutnya, ya silakan. Jadi ahli nasab pun nggak disyaratkan alim. Yang menjadi syarat ahli nasab itu menghafal umudun nasab. Jadi dia nggak perlu, seorang ahli nasabah itu nggak disyaratkan dia harus ahli fikih, ahli balagoh, enggak. Dia diangkat sebagai ahli nasabah dia karena mempunyai karakter jujur, terus karakter menulis sesuai dengan apa yang dia dapatkan, dan dia menghafal nama-nama yang dia tuliskan itu dari umudun nasab gitu loh, benar-benar kuat hafalannya.
Ya, Seperti contoh, seorang hafiz Quran ya bukan mufassir kan? bukan. Betul, betul. Orang mufassir belum tentu hafal Quran. Mm-mm. Muhaddis itu harus hafal hadis gitu loh. Tapi kalau dia sebagai fuqaha tidak perlu hafal hadis gitu loh. Jadi ada fun-fun tertentu kayak misalkan muhaddis belum tentu mufaqih. Hafiz Quran belum tentu dia seorang mufaqih, seorang muhaddis, dia hafiz aja gitu. Jadi ya kita harus apa namanya netral dalam menjelaskan pengetahuan itu. Yang penting setiap orang dalam memberikan penelitiannya dia punya data. Kalau nggak ada data ya nggak bisa gitu. Cuman Mana lebih Ya, Gus, ya mana yang lebih akurat antara ahli nasabah? Ini saya tanya, mana lebih kuat antara ahlun nasabah dengan mubahis? nasabah. Ayo. Enggak, mubahis. Mubahis itu lebih alam daripada ahlun nasabah walaupun haknya berbeda. Kalau ahli nasab punya hak untuk isbat, gitu loh. Kalau mubahis itu punya hak untuk mengibtal, gitu. Nah, masalahnya gini, siapa namanya? Tuku Kori, Ana pasti antum tahu ini. Maksud Ana itu benar, jawaban antum itu benar 100%. Maksud Ana bagus banget itu keterangannya bahwa cuman masalah mubahis tadi kadang-kadang begini loh. Antum melihat di sini ada di depan kita ini sekarang ada karangan-karangan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari awal Kiai Haji Utsman itu karya-karya tulisnya itu kitab Fiqh An-Nahdiyah fi Ushulul Furu' Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini satu tentang kaidah. Syajarah Al-Maimun fi Syarah Jauharul Maknun, ini di Ilmul Balaghah Anda tahu. Al-Ibanah fi Syarh Hamatur Rahabiyah, ini juga di kayaknya ilmu waris ya. Ya betul. Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, ini kaidah fikih. Talkhis Al-Husul fi Syarh Nadham Al-Waraqat, ini di usul fikih juga. Fathul Munir fi Syarh Nadham Al-Tafsir, ini Az-Zamzami ilmu usul tafsir. Nihayatul Maqsad fi Syarh Nadham Al-Maqsud, ini ilmu sorof. Fi ikhtilaf ulama. Nah, ini Ana mau kasih sanggahan di sini, maksudnya siapa Tengku Kori. Bahwa di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin, ini di sini Nihayatul Maqsud fi maaf, bukan di situ. Al-Anwar Al-Bantaniyah fi ikhtilaf ulama Al-Basrah wal Kufah. Ini kan di permasalahan problematika di ilmu nahu. Untuk membahas ini, Ana yakin Kiai Haji Imaduddin dalam polemik masalah khilaf antara ulama Basra dan Kufah, itu beliau mempunyai kredensi dan juga mempunyai kapabilitas untuk membahas itu. Karena ini masalah di dalam ilmu nahu. Karena beliau apa? Beliau salah satu orang yang Ana kagumin bahwa beliau itu mempunyai syarah alfiyah dengan berbahasa Arab. Itu Ana jempolin, tapi dalam pas permasalahan nasab ini Ana lihat Kiai Imad gak pernah ngarang kitab tentang metode ilmu nasab lalu langsung lompat ke masail. Apa faktor yang menurut Ana kontroversial? Karena begini loh, saat seseorang membahas sesuatu masalah sebelum menerapkan metodologinya, itu seringkali kita melihat bahkan di ahlul hadis suka ada lompatan-lompatan yang konyol. Bisa dibilang konyol karena apa? Karena loh ini metodologinya kemana? Oh ini bahasanya kemana? Kok nggak ngikutin metodologi ilmu nasab gitu? Maksudnya gitu. Nah, ilmu nasabnya Kiai Haji Imaduddin kita bedakan sekarang dengan Ibrahim bin Mansur misalnya. Kita mau lihat di sini Ibrahim bin Mansur, contoh doang ini sedikit. Ibrahim bin Mansur itu nih orang yang mengarang puluhan tahun tentang ilmu nasab. Ini dia metodenya dia karang, ilmu nasabnya dia karang, semuanya emang hidupnya didedikasikan untuk ilmu nasab. Berbeda jauh dengan Kiai Haji Imaduddin. Maksud Ana gini, lompatan-lompatan orang yang tufaili atau yang dibilang mantakallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, itu benar-benar terjadi saat ini sekarang. Kayak misalnya apa ya, bisa dikasih contoh di dalam ilmu fikih misalnya, saat orang menanyakan, loh ini kenapa anjing ini dibilang najis, padahal kan anjing ini kan nggak najis. Nah dia lompat langsung ke sana tanpa melihat madhab ulama, tanpa melihat, jadi tufaili, jadi orang yang ikut-ikutan nimbrung, tapi nggak punya apa-apa tentang hal itu. Contohnya nih ya, sedikit ya, ini
Musannafatil A'yan, ini Ibrahim bin Mansur. Semua kitab-kitab ini tentang Ansabil Ashraf. Al-Ishraf ala al-Mu'annitin bi tadwin Ansabil Ashraf. Ini juga ada Ghayatul Ashrafil Hijaz bi ansabihim wa musannafat allati u'tinat bi tadwiniha. Wa yalihi Inayatul Hafidh, ini juga Ibrahim bin Mansur. Ini Al-Badi fi Akhbaril Ashraf An-Nu'amiyin Al-Aishaq Ahfad Syafi', ini juga nasab Ibrahim bin Mansur juga. Ashraf Al-Hawashim Al-Umara, ini karangan juga Ibrahim bin Mansur. Ini juga sebentar di bawah ini Ithaful Ummah Bisihat Qurasyiyatil Imam Syafi'i, ini juga Ibrahim bin Mansur. Maksudnya gini loh, Kiai Imaduddin kalau masalah nasab, masalah fikih, dia membahas masail yang ada di dalam situ, ana masih bilang bahwa oh ini dia tahu kaidahnya. Tapi kalau sekarang di masalah nasab, beliau lompat langsung ke mana, ke ilmu langsung pembatalan gitu ya. Ana bingung. Ini lompatan-lompatan gini dapat dari mana? Nah, ternyata ana lihat orang di 2014 itu sudah pernah mengutip apa yang Kiai Haji Imaduddin kutip sekarang hari ini gitu. Dan udah dibahas ini Butlan Nasab Ba'alawi ya. Kalau kita klik di Google, itu ketahuan siapa yang nulis pertama kali. Di sini ada bantahan untuk orang itu di 2014, bahkan bantahannya di 2014. Nah, itu jadi anak ngelihatnya bener-bener dari syajarah mubarokahnya, dari masalah kitab sezamannya. Kok ini sama Kiai Haji Imaduddin, padahal kan itu 2014 gitu. Nah, di sini ya. Ibtol nasab Ba'alawi, lihat kalimatnya. Ailah Ba'alawi atau keluarga Ba'alawi wa yusammuna kadzalik Bani Alawi wa Al-Alawi yaskunun fil Yaman, mereka tinggal di Yaman. Wa yantasibun ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Hadramut bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Walayah itu nasab. Nasab ini tidak sah. Gus Mujasim, itu terlalu panjang Anda mengkolaborasi dengan sebentar. Kalau udah paham, ya, aku sudah paham. Orang nggak masalah lah. Yang namanya tesis itu ketika dia tesis itu sebetulnya kan macam-macam lah artinya. Tesis itu kalau saya lebih condong kepada karya ilmiah. Kalau memang itu tidak dianggap tesis. Jadi substansi isinya yang kita perlu harus dibahas. Persiapkan. Saya mah nggak mau ente gini loh. Ente kan paham mana ya? Ane tuh nggak mau ngebahas sesuatu hal yang nggak substansi target gitu. Ente lagi ngebahas kredibilitas Kiai Imad dalam membuat tesis, ya kan? Iya. Ane nggak ada urusan mau diakui tesis kek, mau kagak kek, intinya statement Kiai Imad menyatakan Ba'alawi batil berdasarkan metodologi turas, berdasarkan metodologi penukilan dari kitab-kitab yang memang tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, ya kan? Dari situ aja kita lihat metodologinya gitu loh. Iya. Jadi kita tidak perlu mengkoreksi terlalu ribet, kita mengkoreksi metodologi orang gitu loh. Iya. Maksudnya juga paham substansif, yang penting substantif ke Kiai Imaduddin. Maksudnya gini, yang Anda terangin tadi, maksudnya gini, kadang itu ada loncatan-loncatan, maksudnya kalau loncatan-loncatan itu dibiarkan dan dianggap ilmiah, maksudnya loh ini kemana gitu, metodologinya yang dipakai itu kan turos kata antum tadi. Maksudnya saya sangat disayangkan kalau kita membahas panjang lebar tentang suatu hal. Ya kayak sekarang misalnya Anda mau contoh, Anda mau bahas tadi tuh si Gus Romel Abbas udah ngasih Anda kisi-kisi tadi sebentar di WA tadi. Itu jadi kita lagi ngebahas orang ini, loh kok kita jadi ikutan sama dia gitu. Coba ente kasih lihat wajahnya dong, gue belum kenal yang namanya Mujasim ini, yang kayak mana mukanya, apa kayak Arab, apa kayak Bangladesh. Ente inbox ana, kita WA, kita video call. Ana pengen ketemu ente sawa beneran. Ada yang ana dapetin gitu, siap. Seru. Oke, lanjut. Ya, nih sini. Jadi gini Mujasim, halo.
Jadi gini Mujasim, setiap penelitian tidak disyaratkan orang itu harus merumuskan satu kaidah baru, enggak juga. Itu beda-beda. Kalau yang kamu maksud itu nanti bisa dapat titel apa profesor lah apa, gua nggak ngerti itu kan. Jadi Nggak penting, itu nggak penting. Iya betul, nggak penting. iya, nggak penting. Yang penting, yang paling penting kita bahas ini, benarkah Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa, terlepas tesis Kiai Imad itu bla 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 segala macam, gue nggak peduli itu. Yang gue pedulikan isinya, substansi yang dia katakan bahwa batal. Dari tinjauan apa batal? Tidak disebutkan dari kitab sejaman. Makna yang dimaksud kitab sejaman yang gue pahami dari bahasa beliau secara lisan adalah nama yang namanya Ubaidillah ini tidak pernah dikenal di zamannya sebagai anaknya Ahmad bin Isa berdasarkan bla 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 gitu loh. Nah kita teliti deh, benar nggak Ubaidillah itu tidak pernah syuhroh, artinya tidak pernah terkenal di masa dia sebagai anak Ahmad bin Isa, benar atau tidak? 100 tahun setelah wafatnya atau 2 abad setelah wafatnya itu tidak diketahui, atau 300 tahun setelah wafatnya, 3 abad setelah wafatnya, dikenal nggak nama dia di masa-masa itu? Kan gitu. Kita teliti dulu. Kalau kita temukan tidak dikenal, tidak syuhroh, itu poinnya pertama kita harus tetapkan bersama. Oh ya, tidak syuhroh. Oke, sepakat. Nah, kalau udah sepakat tidak syuhroh, berarti tutup buku soal syuhroh. Baru kita cari indikasi lagi. Apa indikasi lagi? Apakah dengan tidak syuhrohnya dia sebagai anaknya Ahmad bin Isa dapat membatalkan dia sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Gitu loh. Kalau tidak dapat membatalkannya sebagai anak Ahmad bin Isa, berarti dari sumber apa kita bisa mengetahui dia sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Eksternal, Gitu. sumber eksternal, Ustaz. Ustaz Kori, ini saya perumpamakan bahwa Kiai Imad pengen buah mangga masuk kebun duren. Pengen buah mangga masuk kebun duren, ya begini nyasar. Maksud anak nggak apa-apa, itu gini. analisa sampean, Forkam. Ya, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kan orang-orang ilmiah lainnya kan nggak begitu. Kita nggak usah juga berpikir, bukan melarang ya, itu hak antum menatakan orang lagi bicara buah mangga masuk ke kebun durian, itu mah terserah. Tapi fokusnya kita sekarang memverifikasi kebenaran gitu loh. Soal benar orang lainnya benar, soal benar Ba'alawi ternyata datanya ada, ya selesai gitu loh. Apa yang pusing-pusing? Iya benar, artinya benar, gini. benar, Ustaz Kori. Benar. Iya, artinya gini, kita sportif dong, sportif. Kita sekarang berlepas diri dari jalur nasab kita. Misalkan gue Ba'alawi nih, iya gue berlepas diri dulu dari baju gue sebagai keluarga Ba'alawi yang sedang dinafikan. Ini dari kita bicara di sisi ilmiah nih Ustaz Kori, bahwa Kiai Imad kerjain. Nah, Kiai Imad telah membatalkan tesisnya sendiri secara implisit ya, tidak langsung ya Kiai. Dengan 2 poin. Poin pertama, ketika di seminar UIN beliau katakan kalau menulis penelitian beliau lebih cenderung kepada menulis kesimpulan di awal. Itu satu. Jadi dia batalkan slip of the tongue. Slip, Allah kasih slip lidahnya. Kedua, ketika beliau mengatakan walaupun seluruh dunia ulama nasab mensahihkan nasab Ba'alawi, dia tetap membatalkannya. Dan sampai di situ Kiai, Ustadz, perdebatan ilmu sebenarnya udah selesai. Karena beliau sendiri yang membatalkan tesisnya secara dia tidak sengaja. Aku belum paham, Bang Forkam. Belum paham maksudnya. Entar. Bagaimana cara batalnya tesis Kiai Imad dengan sendirinya itu saya belum paham. Dia secara implisit, secara tidak langsung dia telah membatalkan tesisnya sendiri yang tanpa dia sadari. Ya, Anda bisa mengetahui itu dari sudut apa gitu. Loh, itu kan pernyataannya kan eksplisit, nggak perlu ditakwil lagi, nggak perlu multitafsir, kan eksplisit ya, pernyataannya. Bagaimana eksplisitnya? Dia katakan kalau menulis penelitian lebih suka, khususnya nih nasab Ba'alawi lebih suka membuat kesimpulan di awal. Ini disampaikan secara terbuka. Iya, maksudnya kesimpulan di awal gimana muradnya? Kalau kesimpulan di awal itu berarti itu bukan kaidah peneliti ya, ilmiah, artinya sudah framing duluan, algoritmanya lebih ke subjektif. Kesimpulan di mana-mana namanya penelitian harus di akhir dong penelitian. Baik Forkam. Begini, saya kasih contoh ya.
Pernah baca kitab Qulyubi wa Umairah enggak? Al-Mahalli. Ya, Vicky. Nah, Hasya coba Mahalli, antum ya. buka Muqaddimah Al-Mahalli. Jadi kesimpulan yang ada dari awal pembahasan sampai akhir dalam istilahat-istilahat yang ada di Mahalli itu diterangkan di Muqaddimah. Apabila Imam An-Nawawi mengatakan fil asah, maka yang dimaksud bla 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 bla. Itu diterangkan, padahal itu belum dibahas gitu. Jadi sah-sah aja seorang peneliti mau, namanya peneliti, hak dia. Bukan Dia mau mukadimah. ngawalin kesimpulannya Mukadimah atau itu mau kan mengakhiri hasil dari karya, kesimpulannya. bukan. Itu kan sudah diedit. Mukadimah hasil dari karya beda, Ustadz. Tapi dalam dia katakan dalam meneliti dia lebih cenderung, lebih suka membuat kesimpulan di awal, biar dikunci di awal sama framing. Ada antara kirim deh bu ininya, pidatonya. Kita Kalau saya ya. Kalau saya Nggak boleh tuh, dilarang dalam Iya. penelitian ilmiah ya. Dari mana larangan itu? Coba kasih data mas saya bahwa hal seperti itu mamnuah. Dalam metodologi penelitian ilmiah kesimpulan harus di akhir, nggak boleh di awal. Mana bukti pelarangnya? Ya, Bang Fok? ada pelajarannya itu panjang deh. Ntar deh di WA Ya, aja. biar panjang juga kan Lompatan. aku perlu tahu adanya larangan seperti itu termaktub kaidah. dalam kitab apa. Banyak ya kaidah itu mata kuliah namanya metodologi penelitian. Ya saya nggak paham, kan saya bilang gini loh dari tadi Bang Furkam. Metode ilmiah orang pesantrenan dengan orang kampusan itu boleh saja jauh panggang dari api gitu. Betul. Waalaikumsalam. Jadi kita nggak bisa memaksakan metode kajian Kiai Imad yang notabene beliau orang pesantrenan digabung dengan pemahaman atau dikalahkan dengan metodologi kampusan. Loh, Enggak, maaf. di pesantren itu apa namanya? ilmiah. Enggak, Metodologi sama. maaf sedikit Forkom, maaf sedikit aja. Tengku Kori, tadi antum bilang bahwa Kiai Imad itu orang pesantrenan dan juga berbeda, nggak bisa kita paksakan Kiai Imaduddin itu sebagai orang yang akademisi, begitu kan ya? Enggak juga, artinya ketika dia itu pesantrenan walaupun dia kuliahan, itu juga dia kan akan mengikat metodologi dia sesuai dengan yang lebih biasa dia pahami gitu. Iya, paham. Gini loh, Maksudnya orang gini, kampus konsekuensinya gede. bisa saja dia nggak pernah kuliah loh. Gini loh, Betul, maaf ya. betul. Saya nggak Betul. kuliah, tapi saya bisa dapat S1 loh. Bisa, betul. Saya tangkap. Tapi itu dipakai. Ustadz Kori Pesantren itu ilmiah, jangan ini. bilang ilmiah. Hanya Ustadz Kori ini gini maksudnya. Itu Al-Khatib itu cendekiawan intelektual Hadramaut ilmiah. Nah, Mas suapin mah. Nih, apa namanya? Sedikit. Tadi Ana lanjutin lagi. Misalnya metode itu kan. Sekarang kan seolah metode itu Kiai Haji Imaduddin nggak ikut. Ana soalnya jujur dari awal tuh ngikutin Kiai Haji Imaduddin banget dari awal. Maksudnya gimana beliau itu ngambil referensi tentang membantah orang dengan referensi. Nah, referensi yang beliau pegang itu ternyata berbeda narasinya dengan apa yang beliau clipping, yang beliau ambil gitu. Kayak contoh sedikit ya. Ana udah terangin panjang lebar tentang Ibrahim bin Mansur itu membatalkan nasabnya At-Tabariyin, dan Kiai Imaduddin mengambil kesimpulan bahwa nasab Tabariyin sama seperti nasab Ba'alawi, maka Ibrahim bin Mansur seolah membatalkan nasab Ba'alawi juga. Dan anak kuak itu dan anak bongkar kitabnya Ibrahim bin Mansur Al-Ifadah itu, ternyata Ibrahim bin Mansur membuktikan dalil-dalil beliau yang tidak dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin. Dalil-dalil beliau pembatalan beliau yang tidak dikutip oleh Tabariyin dalam nasab Tabariyin. Nah, sedikit teman-teman, itu ternyata beda jauh dan itu dipakai mulu loh. Maksudnya kalimat itu tuh kalimatnya Ibrahim bin Mansur dipakai untuk menjawab Mahdi Ar-Raja'i sama Kiai Haji Imaduddin. Ana bilang, nih kok bisa diambil sedikit begini lalu ditempelin ke orang lain? Kan jadi aneh gitu. Tabariyin menyebut bahwa diri mereka itu bernasabkan ke Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Loh, ini jelas banget berarti nasabnya nggak sambung sama sekali kepada. Iya. Gini aja Ustadz Mujassim nih. Coba antum buka Al-Muqibun coba. Biar enak. Metodologinya. Kan Nah, ini dia. Sedikit. Mujassim semuanya. Ya.
Ya. Mohon maaf, ini tolong monggo dilanjut untuk diskusinya antara panjenengan dan apa Said Tengku Muda Kori. Monggo. Enggak, ini enggak lagi diskusi Gus Rijal. Ini lagi apa namanya? Lagi santai Pasca ini. Ngobrol. Lagi ini ngobrol-ngobrol Siap, santai siap. membahas masalah aja. Itu maksud Ana. Monggo dilanjut, betul. lanjut. Ya. Al-Mawkibun. Gini Tengku Kori, mungkin antum juga tahu bahwa saat kita belajar sesuatu, ada kitab tuh ada dua, ada kitab usul fikih dan ada penerapan usul fikih. Dan ada kitab nahu, ada kitab bacaan ilmu nahu. Dan ada kitab misalnya contoh ilmu mustalah hadis dan ada ilmu hadis riwayah yang di situ sudah praktek. Al-Muqibun yang tadi antum sanggah, itu kitab bukan dalam konsensus atau dalam niatan, dia itu ingin menjelaskan segamblang-gamblangnya tentang metode ilmu nasab. Karena Sayyid Mahdi Ar-Rajai di kitabnya Al-Muqibun itu menjelaskan tentang nasabnya Al-Hasan dan Al-Husain. Buktinya apa? Buktinya dia itu di kitab itu lagi menyebutkan bahwa ini akibnya ini akibnya ini, dan ini akibnya ini. Begitu. Dari awal keturunan Sayyid Hasan dan Saya keturunan Sayyid bukan Husain. itu yang saya ingin sampaikan, Mujasim. Metodenya kan? Makanya coba dibuka dulu di halaman 14 pada PDF, pada Iya. lembarannya tuh Anak buka dulu biar enak gitu loh. jujur anak Halaman udah buka 13. pas debat sama si Hasan Al-Muqibun ya. Anda udah debat sama si Hasan, udah anak kasih kasih bocoran di situ bahwa Al-Muqibun ini bukan lagi fokus ngomongin. Ini pasti ya, kita lihat di depan Sahih Muslim misalnya. Sahih Muslim itu kitab apa? Kitab hadis. Tapi di depan Sahih Muslim, Imam Muslim menyebutkan mustalah hadis. Yang artinya itu baru sampingan aja untuk memberikan pandangan umum kepada para pembaca bahwa ini loh cara menetapkan hadis kayak begitu. Nah, Al-Muqibun juga sama. Kita lihat ya. Ini kitab kan besar. Ada 2 jilid di sini. 3 jilid, maaf. Di depannya itu emang di awal Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu di sini ya halamannya nih. Ini faharisnya. Ini daftar 13. isinya. Nih. Ini semuanya kitab tentang menerangkan tentang Agob, Al-Ghasim, Agob Fulan, Agob Fulan, Agob Fulan. Di atas dia kasih sindiran sedikit tentang metodologi. Jadi dia kasih tahu bahwa seringkas-ringkas mungkin gimana caranya pembaca memahami apa yang saya terangkan dalam kitab ini, maksudnya dalam menisbat atau menerangkan Agob. Nah, itu disindir aja dalam sindiran. Kalau kitab khusus tentang metodologinya